Ya, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa kenaikan tarif KRL komuter lain belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Artinya, kenaikan tarif batal diberlakukan pasca Hari Raya Idul Fitri, di mana Kemenhub akan mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat. Apalagi saat ini harga bahan pokok sudah mulai meningkat. Kementerian Perhubungan memastikan bahwa kenaikan tarif KRL komuter lain belum akan terjadi dalam waktu dekat. Artinya kenaikan tarif batal diberlakukan pasca Hari Raya Idul Fitri. Wacana kenaikan tarif setelah Idul Fitri pun sudah mundur dari tanggal penerapan semula, yakni 1 April 2022 dari harga Rp3.000 menjadi Rp5.000. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kajian ulang terlebih dahulu pasca Lebaran. Pihaknya akan mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang di masyarakat, apalagi saat ini harga bahan pokok sudah mulai meningkat. Seperti diketahui, tarif KRL akan naik menjadi Rp5.000 dari sebelumnya Rp3.000 untuk perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Jadi perjalanan awal dengan KRL untuk 25 km pertama sebesar Rp5.000. Jika sampai 35 km maka menjadi Rp6.000 dan jika sampai 45 km menjadi Rp7.000 dan seterusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan sejumlah infografik untuk Anda ya terkait dengan pertimbangan dari kenaikan tarif KRL. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang Anda saksikan ini adalah berbagai pertimbangan terkait dengan kenaikan tarif KRL. Ini rencana juga masih akan terus dikaji. Yang pertama ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian pemberian subsidi, pembangunan sarana dan prasarana yang sudah semakin baik, peningkatan layanan yang dilakukan operator PT KCAI, kemudian tarif KRL belum pernah naik selama 6 tahun terakhir. Itu dia beberapa pertimbangan ya yang nanti juga akan masuk dalam kajian. Kemudian kita beralih ke infografik selanjutnya. Ini adalah jumlah KRL komuter lain yang beroperasi dari tahun 2018 sampai dengan 19 Januari 2022. Ya, tahun 2018 tercatat ada 934 unit KRL komuter lain yang beroperasi, kemudian di tahun berikutnya bertambah menjadi 1.100, kemudian tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 1.150 unit dan di tahun lalu menjadi 1.196 unit dan per 19 Januari 2022 lalu masih bertahan di posisi 1.196 unit KRL komuter lain yang beroperasi. Selanjutnya ini dari sisi jumlah perjalanan KRL komuter lain di tahun 2021 dari Januari sampai dengan November, seperti yang bisa Anda saksikan trennya memang terus mengalami peningkatan terutama pada pertengahan tahun 2021 lalu tercatat sampai dengan bulan November sudah mencapai 12.792 orang begitu ya. Itu dia dengan adanya peningkatan jumlah perjalanan KRL komuter lain. Berikutnya dari sisi besaran PSO untuk KRL tahun 2020 tercatat untuk public service obligation sekitar 1,65 triliun, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,14 triliun rupiah untuk besaran PSO KRL. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, wacana dari kenaikan tarif KRL komuter lain, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ane Purba. Beliau adalah Vice President Corporate Secretary KAI Komuter. Ya, selamat pagi Ibu Ane. Selamat pagi, Ya, salam sehat Bu. salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan pagi ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini, bagaimana kita update terlebih dahulu ya terkait dengan kinerja dari komuter lain sendiri di masa pandemi. Kemudian semalam ada pengumuman juga dari Presiden bahwa sebenarnya kita sudah boleh lepas masker di tempat yang tidak di dalam ruangan begitu, di luar ruangan. Ibu Ana, silakan. Ya, jadi yang bisa kami sampaikan, stasiun masih wajib masker karena ini kan kita mau naik KRL, mobilisasi masyarakat masih tinggi di sini dan saat ini sudah mau mencapai 650.000 lagi ya untuk volume penumpangnya.
Walaupun sebenarnya dalam masa sebelum pandemi kami bisa mengangkut sampai 1,2 juta penumpang perharinya. Tapi untuk tetap menjaga ya untuk kita bisa terhindar dari virus, mendukung program pemerintah dalam penggerakan ekonomi pada saat ini, jadi area stasiun masih harus dengan wajib vaksin dan wajib masker gitu ya. Untuk jadi saat ini. Ya, untuk protokol kesehatan pada saat masuk ke dalam stasiun sendiri seperti apa saat ini yang berlaku, Bu Ana? Kalau untuk protokol kesehatan masih menggunakan masker, kemudian kita wajib vaksin juga. Kita juga buka beberapa sentra vaksin juga ya. Kita terkoneksi dengan Peduli Lindungi ataupun pada pengguna yang memang menggunakan kartu vaksin juga diperbolehkan untuk naik KRL. Dan kami selalu membuat kebijakan-kebijakan yang memang seperti balita kami himbau untuk dibawa di luar jam sibuk, lansia dan yang lain supaya mobilisasi masyarakat yang memang seperti bekerja yang pada pagi hari dan sore hari ini bisa terlayani dengan baik tetap dengan protokol kesehatan. Kapasitas sampai hari ini masih 60% supaya kita tetap bisa menjaga jarak. Tapi ini akan direview terus dengan adanya berbagai kebijakan dan pelonggaran dari berbagai kegiatan. Bahkan kita juga alhamdulillah melihat bahwa semakin hari semakin baik. Dan untuk informasi saja, ketika kami melakukan angkutan lebaran selama 22 hari, kita melihat mulai dari cuti, kemudian seminggu sebelum cuti, itu kami sudah melayani lebih dari 13 juta penumpang commuters, baik di Jabodetabek ataupun di Bandung, Surabaya, dan Jogja, Solo. Artinya ini sudah mulai kelihatan peningkatan dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah seperti vaksin booster juga sudah sangat berjalan dengan baik, sehingga dimungkinkan untuk membuka kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga ini harus kita dukung gitu. Jadi puji Tuhan alhamdulillah ketika lebaran kami bisa melayani lebih dari 13 juta penumpang menggunakan KRL dan juga angkutan perkotaan yang kami kelola saat ini yaitu kereta lokal. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini cenderung normal begitu meskipun kapasitas masih dibatasi sekitar 60% begitu Bu Ana? Iya, betul. Ini KAI Komuter kan harus mengikuti regulasi ya yang disampaikan oleh pemerintah karena kami paham bahwa dengan mematuhi regulasi ini cara kita untuk mendukung berbagai program pemerintah di dalam recovery ini gitu. Dan kami sudah juga melakukan koordinasi pada hari ini, akan ada review dari adanya informasi tentang kelonggaran lagi gitu ya, sehingga transportasi ini tetap bisa mensupport mobilisasi masyarakat pada saat masa-masa recovery seperti saat ini. Itu dia kesiapan dari Anda sendiri dan teman-teman begitu ya Bu Ana, kalau kita lihat dengan apabila pemerintah nanti melakukan endemi begitu. Anda melihat bagaimana kesiapan 100% penumpang KRL sudah bisa diangkut? Iya, tentu ya sejak awal pandemi ini kita sudah belajar bagaimana sebenarnya kita melakukan antisipasi. Sebelum corona, seperti KRL kami itu kan dilakukan pencucian besar gitu ya, dan tidak hanya virus corona yang perlu kita hindari, virus yang lain juga. Bahkan kami juga melakukan fumigasi karena seperti demam berdarah dan kemudian penyebaran melalui nyamuk dan yang lain-lain ini juga kan harus dilakukan standar operasional untuk pembersihan KRL kami. Sehingga di dalam masa pandemi ini yang penyemprotannya juga kita sempurnakan, kemudian masalah sirkulasi KRL kami juga di beberapa seri itu dimungkinkan untuk melakukan sirkulasi melalui atas gitu ya. Jadi hal-hal inilah yang kami siapkan, kehandalan sarana kami. Kemudian di dalam masa-masa pandemi 2 tahun ini bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, stasiun-stasiun kami juga saat ini kan banyak yang direnovasi ya di masa pandemi. Walaupun pandemi 2 tahun ini appreciate sekali terhadap Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, ini kita bangun gitu. Artinya kami melihat potensi peningkatan mobilisasi masyarakat akan terjadi kembali, walaupun tidak drastis kembali normal seperti 1,2 juta penumpang per hari. Tetapi grafiknya sudah mulai naik, ini sudah di angka 650, artinya kita sudah mau menuju 700.000. 1053 perjalanan kita siapkan pada saat ini, even ini di atas 50% KRL ini masih sangat kosong ya, artinya ini siap sebenarnya mengangkut lebih dari 1 juta penumpang ketika protokol kesehatan 60% kapasitas dijalankan gitu.
Tetapi ketika ini ada kelonggaran, tentu 1.053 perjalanan ini bisa lebih melayani 1,5 juta penumpang. Ini kita siapkan. Dan KRL kami saat ini sudah mencapai tadi ya datanya 1.150 lebih unit KRL yang siap melayani masyarakat untuk melakukan mobilisasi pada saat ini. Baik, untuk mobilitas saat ini apakah beroperasi secara keseluruhan atau memang tadi masih dibatasi karena adanya sementara pembatasan 60% begitu jumlah penumpang yang bisa diangkut? Iya, kalau untuk kapasitas memang masih 60%, tapi kemarin kita sudah melakukan pelonggaran lagi yang sebelumnya operasionalnya sampai jam 10, saat ini sudah beroperasional sampai jam 12 malam, mengikuti ya, restoran sudah buka juga di atas jam 10 gitu, sehingga kami juga memberlakukan jam operasionalnya sampai pukul 24 ya. Kemudian kalau kemarin balita tidak diperbolehkan naik KRL karena mereka belum vaksin, saat ini kita perbolehkan, tapi kita selalu himbau mereka menggunakan KRL ini di luar jam sibuk gitu. Jadi hal-hal ini yang terus kita lakukan supaya kita bisa mendukung mobilisasi tadi. Ini baik, itu dia kesiapan dari KRL begitu khususnya komuter lain dalam menyambut nanti endemi kita begitu dari COVID-19. Baik, Bu Ana, ini menarik yang saat ini sedang dinantikan juga para pengguna KRL begitu di DKI Jakarta khususnya. Anda melihat bagaimana proses kajian dari rencana kenaikan tarif KRL? Ya, jadi memang ini sudah 6 tahun ya tarif kita tidak ada perubahan gitu, sehingga subsidi yang diberikan pemerintah ini kan setiap tahun itu meningkat. Apalagi kita dihadapkan dengan pandemi kemarin, artinya biayanya justru semakin tinggi karena kami harus menjalankan lebih dari operasional yang sebenarnya. Misalkan ketika 1,2 juta penumpang, kita itu menjalankan kereta itu mulai dari 900 sampai 930 perjalanan, 86 KRL. Tetapi ketika pandemi dengan adanya social distancing dan yang lain gitu ya, penumpangnya ditekan turun, mobilisasinya ditekan turun, tapi kami harus menyiapkan lebih dari 1.000 perjalanan untuk mengantisipasi yang namanya jaga jarak gitu ya. Sehingga ini kan sebenarnya satu hal yang kita lihat bahwa biaya operasional di pandemi ini juga sangat tinggi sekali. Tapi bukan hanya masalah pandemi gitu ya. Kami melihat dengan adanya penambahan KRL, artinya biaya operasionalnya naik gitu. Kemudian kita menjalankan lebih dari 1.000 yang awalnya hanya 400 perjalanan, kemudian 600 perjalanan, 700 perjalanan, sampai 1.000 perjalanan. Ini artinya apa? Prasarananya pasti harus di-upgrade, persinyalan, teknologi, gitu. Stasiunnya juga kami harus siapkan, layanan KRL-nya. Jadi kita bisa bayangkan 400 perjalanan KRL dengan sekarang hampir 1.100 perjalanan, tentu biaya listriknya juga akan meningkat gitu ya. Kemudian kita lihat juga bahwa pemerintah saat ini fokus membangun stasiun di mana investasi tangga itu akan dirubah menjadi investasi lift dan eskalator supaya ramah disabilitas. Jadi yang awalnya tangga, ini ada lift dan eskalator, tentu juga biaya operasionalnya ini bertambah. Kita mengetahui bahwa saat ini ya biaya semua pembiayaan yang ada di stasiun, mulai dari kita naik masuk stasiun, kemudian naik KRL, kemudian kita turun lagi gitu ya, itu kan dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna jasa komuter lain dan tarif yang dibayar oleh subsidi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Betul. Dan lebih dari 60% sebenarnya ya, bahkan hampir 70% itu dibayar pemerintah, tarif dari satu orang pengguna gitu. Nah, ternyata setelah pandemi kita melihat, kalau kita lihat ya biayanya semakin tinggi, penggunanya semakin kecil, artinya tarif hampir 90% dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Nah, jadi yang kami lakukan saat ini dengan Kementerian Perhubungan adalah survei. Sebenarnya kondisi saat ini kita sudah survei nih sejak 2019. Kita kan ada setiap tahun itu kita harus melakukan survei yang namanya kemampuan dan kesediaan kita melakukan
bayar ketika kita menggunakan transportasi publik, ATP, WTP gitu ya, kita melibatkan YLKI dan beberapa lembaga, sehingga setiap tahun kami mengetahui apakah pengguna jasa komuter lain masih safe dengan tarif yang saat ini gitu ya. Oke. Nah, ternyata kan kita ada pandemi. Awalnya kita di 2019 itu kita mau ada rencana juga melakukan survei gitu. Ternyata ada pandemi, kemudian kita lakukan survei lagi. Apakah pandemi ini berpengaruh gitu. Nah, inilah yang terus kita lakukan, FGD, menemui komunitas-komunitas sampai saat ini masih kami lakukan. Sehingga report-report ataupun suara-suara masyarakat ini kita sampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian. Makanya tadi Bu Adita sampaikan bahwa saat ini kita melibatkan semua pihak untuk menentukan waktu yang tepat mengenai kenaikan tarif ini. Jadi ini sedikit gambarannya bahwa Kementerian Perhubungan dan KAI Komuter melibatkan semua stakeholder, baik regulator, pengamat, lembaga, bahkan pengguna jasa komuter dan komunitas yang terbesar ya, komunitas rocker ini gitu, untuk terlibat di dalam menentukan tarif yang sebenarnya saat ini yang bisa kita bayar. Oke, Bu Ana, kesediaan kita. Kalau bicara mengenai poin dari kajian, ini yang paling diutamakan sendiri oleh KAI Komuter, kemudian Kementerian Perhubungan lebih dari sisi yang mana nih? Ini kan makanya kan kita lempar ya, maksudnya bukan dilempar seperti apa, tapi kita buka FGD, buka survei sehingga kita mengetahui bahwa kemampuan dan kemauan bayar dari pengguna jasa komuter ini ada di angka 2.000 pada saat kita melakukan FGD. Dan inilah yang kita sosialisasikan kan kepada masyarakat. Jadi tarif awalnya yang 3.000 gitu ya, kita naikkan menjadi 2.000, tetapi untuk tarif per kilometer berikutnya itu tidak kami naikkan. Jadi ini sebenarnya yang ingin kita lakukan. Tapi dengan mendapatkan konsep ini, kembali lagi kita sampaikan lagi kepada stakeholder kita. Ini bagaimana gitu. Sehingga sosialisasi ini yang kita lakukan, karena pada kondisi saat buka seperti ini kita harus mengetahui ya bahwa pengguna kami kan itu semua dari semua kelas masyarakat, sehingga kita harus pastikan bahwa ini memang menjangkau semua lapisan masyarakat. Baik, rencananya kan tanggal 1 April 2022, kemudian akhirnya tidak jadi begitu. Apakah masih belum selesai proses kajiannya atau ada hal lain ini yang Bu Ana yang mungkin bisa disampaikan? Kalau masalah waktu kami belum pernah menyampaikan ya, tetapi pada saat itu memang ada wacana bahwa tanggal 1 April, ketika kita melakukan itu tanggal 1 April gitu ya, bagaimana potensi sebenarnya penurunan PSO itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi kita kan mau melihat nih, kalau misalkan 1 April kemarin potensi untuk terhadap subsidi seperti apa sebenarnya. Ternyata kan saat ini masih masa recovery kita di dalam setelah kita pandemi gitu ya. Jadi bukan berarti waktu itu kita nyampaikan 1 April, enggak sebenarnya. Tetapi rekomendasi dari FGD itu sebenarnya 1 April. Tapi kan kita harus pastikan apakah rekomendasi ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat. Sebenarnya bukan tanggal yang pasti begitu, tanggal 1 April lalu ya. Tinggal rekomendasi. Dan ini yang ditangkap masyarakat bahwa nanti ada kenaikan tanggal 1 April, meskipun tadi sebenarnya sudah ada statement berikutnya bahwa memang tidak ada begitu tanggal 1 April rencana kenaikan dari tarif KRL sendiri. Tapi bagaimana dengan keterlibatan mungkin sejauh ini masyarakat, begitu tanggapan apabila ada kenaikan tadi senilai 2.000 menjadi 5.000 per 25 km, kemudian kilometer berikutnya tidak ada kenaikan. Begitu ya Bu Ana? Iya, appreciate terhadap komunitas-komunitas yang kami temuin. Mereka sangat mendukung. Karena apa gini? Dari Bogor sampai Jakarta Kota mereka bayar 6.000 ya saat ini. Ya. Ketika mereka menggunakan yang saat ini ada transportasi online, sekali klik itu di atas 10.000. Ya enggak sih? Gitu. Jadi hal-hal seperti ini menjadi diskusi gitu kan. Tetapi kan kami tidak cukup hanya mendengar itu, tapi melihat dari semuanya, mulai dari yang menggunakan transportasi online ataupun yang tidak gitu. Jadi ini kita lihat dari Rangkas sampai Tanah Abang gitu ya, mereka masih bisa terlayani dengan fasilitas AC dan yang lain, bisa sampai gitu. Mereka membandingkan dengan transportasi lainnya itu sangat jauh. Tapi mereka setuju nggak sejauh ini, Bu Ana, apabila nanti ada rencana dinaikkan Rp2.000? Ini kan
pro dan kontra ya. Tapi kalau komunitas yang kami temui gitu, kemudian kami mencoba untuk berdiskusi dan yang lain, mayoritas sangat mendukung ya, karena mereka juga melihat bahwa pemerintah nggak berhenti nih membangun stasiun-stasiun yang dulu ya yang masih dibangun udah lama, sekarang dibangun baru. Ada 11 stasiun sekarang, mulai dari Cikarang sampai Manggarai itu sudah difasilitasi lift, sudah difasilitasi eskalator dan yang lain gitu ya. Jadi mereka juga melihat bahwa perjalanan yang dulunya cuma 400, headway-nya masih 1-2 jam, sekarang Bogor itu setiap 5 menit udah ada gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang memang mereka lihat secara langsung sehingga mereka bisa mendukung program ini. Itu bahwa restu sebenarnya sudah diberikan untuk menaikkan tarif sekitar Rp2.000 untuk 25 km pertama. Tapi ini bagaimana nanti keputusannya Ibu Ana untuk tahun ini? Ya, tentu kami sebagai operator ya di KRL ini pasti akan mematuhi regulasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Tapi kita memang mengajak masyarakat mendukung karena apa ya? Terbukti ya bahwa pemerintah ini harus memikirkan daerah di luar Jabodetabek. Dan ketika pandemi KRL ternyata sudah beroperasi di Jogja Solo gitu ya. Di Jogja Solo juga sudah beroperasi dan mereka mau memperpanjang sampai Palur. Ini kita sedang uji coba gitu ya. Dan next-nya akan ada ke arah Wates gitu. Artinya ini kan butuh biaya ya. Nah, dan pasti layanan seperti KRL ini juga diimpikan oleh masyarakat yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan yang lain gitu ya. Dan kenapa kita harus mendukung bahwa adanya penggunaan PSO ataupun subsidi pemerintah ini harus merata di seluruh Indonesia, ya ini yang harus kita dukung. Karena sebenarnya pada prinsipnya bahwa masyarakat itu juga sangat melakukan apresiasi ketika mereka terlayani dengan baik. Transportasi ini menjadi salah satu hal yang memang kita lihat perlu dilihat gitu ya di dalam peningkatan perekonomian di suatu daerah gitu ya. Dan kami melihat bahwa peran dari KRL ini, PSO yang diberikan pemerintah ini sangat besar. Karena seperti di Jogja Solo, akhirnya masyarakat bisa meningkatkan mobilisasi baik perekonomian ataupun wisata dengan adanya KRL. Nah, dengan adanya subsidi pemerintah ini kita harapkan bahwa subsidi ini juga bisa dinikmati di luar Jakarta. Oke, berarti bisa dikatakan komposisi terbesar masih di wilayah Jabodetabek begitu ya untuk pemberian subsidi KRL. Tapi dengan kondisi saat ini, apakah masih mencukupi juga nih dengan peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur begitu, sementara harga tarifnya masih belum bisa naik? Tadi saya lihat grafis, terima kasih ya, ada infografisnya bahwa setiap tahun itu naik ya. Iya. Ya, artinya ada addendum di sana bahwa kita menyampaikan ketika kemarin pandemi, siapa yang tahu bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus menyiapkan hand sanitizer di lebih dari 100 stasiun gitu ya. Siapa yang menyangka kami harus membangun yang namanya wastafel gitu di seluruh stasiun gitu ya. Kebutuhan ini yang harus kita lihat. Nah, ini tidak terprogram, tetapi harus dibayarkan, harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Akhirnya pemerintah mengcover itu gitu, karena setiap orang tadi yang masuk ke stasiun itu untuk pelayanan mulai dari stasiun sampai naik KRL yang bisa melakukan pembiayaan itu adalah tarif yang berasal dari penggunanya dan yang berasal dari pemerintah. Dengan tarif tidak naik ya, berarti pemerintah yang akan menanggung penambahan biaya itu. Nah, kalau ini semakin naik terus ya, ini yang dilihat bahwa kita harus mendukung program ini gitu ya, supaya PSO tadi itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar Jabodetabek. Oke, itu dia pemerataan PSO sehingga pemerataan kesetaraan masyarakat pengguna transportasi KRL khususnya di daerah lain pun bisa merasakan hal yang sama dengan di wilayah Jawa begitu, Bu Ana. Oke, tapi bagaimana apabila memang benar-benar dinaikkan? Apakah nanti seiring juga dengan peningkatan kualitas pelayanan kembali kepada masyarakat? Pasti ya, apapun yang kami terima, baik dari pengguna dan PSO itu akan dikembalikan kepada masyarakat.
Oke. Dengan pemerintah berkomitmen memenuhi PSO yang sampai saat ini meningkat setiap tahun, kita lihat juga upayanya. Yang itu tadi, yang awalnya kita sebagai rocker naik tangga, sekarang bertahap stasiun kita sudah ada namanya eskalator, lift, Eskalator, itu yang iya. bisa dinikmati secara langsung. Yang awalnya perjalanan kita hanya 100 km, sekarang bisa 500 km. Orang dari Bogor sekarang sangat singkat bisa waktunya ke Rangkas Bitung. Orang dari Tangerang mau ke Bogor dikasih fasilitas, naik kereta dengan AC, kemudian stasiunnya juga difasilitasi dengan lengkap. Ya. Yang saat ini juga stasiun kami harus terintegrasi dengan antar moda, supaya kita bisa mendukung ESG ya, environment, kemudian sociality dan governance. Untuk yang namanya mengurangi emisi. Satu-satunya alat transportasi yang saat ini bisa mengangkut lebih dari 2.000 sekali jalan gitu ya. Kita bayangkan kontribusi kita kepada ekosistem ini gitu ya. Jadi ini yang kita harus dukung, Mas gitu. Jadi KRL ini ketika di Jabodetabek 500 km sudah bisa melayani, bahkan mungkin ini akan diperpanjang gitu ya. Kita lihat di Jogja Solo 60 km menjadi 70 km, nanti akan nyampe Wates hampir mungkin 100 km. Ini uangnya dari mana? Ya dari kita, maksudnya dari kontribusi kita mendukung program pemerintah ini gitu ya. Jadi ini yang saya lihat bahwa peningkatan pelayanan, melebarkan memperpanjang area menggunakan KRL ini adalah tujuan dari subsidi dan tarif yang diberikan oleh pengguna jasa. Oke, kita tinggal tunggu saja masyarakat pengguna transportasi KRL begitu untuk menantikan apakah benar-benar pemerintah menaikkan tarif KRL-nya atau tidak di tahun 2022 ini, dan semoga akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Bu Ane, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan. Sukses terus untuk KRL komuter lain begitu dimanapun berada, dan akan segera bertambah lagi begitu tentunya untuk jalur-jalur barunya. Salam sehat Ibu, terima kasih. Salam sehat, terima kasih.